مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Ada pengertian Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Istilah ini berasal dari kata qoro'ah yaqro'u Qur'ana, yang berarti membaca. Dalam terminologi Islam, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kemudian, menurut Al-Zarqani, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad, serta disampaikan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Kemudian ada kedudukan Al-Quran. Yang pertama itu ada pedoman hidup. Al-Quran itu bukan hanya untuk sekedar kitab hukum, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang lengkap bagi umat manusia. Quran Surat Al-Isra berkata, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka ada pahala yang besar." Kemudian, yang kedua ada mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Yang memiliki arti, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Keindahan bahasa, kedalaman makna, dan kesempurnaan kandungannya tidak dapat ditandingi oleh karya sastra manusia manapun. Kemudian ada penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran penyempurna kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum-sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Dan terakhir adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran itu mengandung berbagai macam informasi dan prinsip yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima, kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah. Al-Quran diyakini oleh umat muslim sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kenapa orang-orang mukmin dan orang-orang beriman itu percaya bahwa Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah atau firman Allah? Karena Allah telah menurunkan firman melalui Al-Quran itu ada pada ayat 43 Quran Surah Al-Haqqah, di mana bunyinya adalah, "Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar firman Allah yang diturunkan olehnya." Allah telah menurunkan firman di Quran Surah Al-Haqqah ayat 43. Nah, yang keenam, kedudukan Al-Quran sebagai sumber ilmu atau sumber utama hukum Islam. Nah, semua hukum, semua aturan dalam Islam itu pedomannya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah atau hubungan sosial maupun akhlak harus berpedoman kepada Al-Quran. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, di mana bunyinya adalah, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang muslim, kepada orang-orang mukmin bahwa Allah memerintahkan untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati Rasulnya, kemudian menaati ulil amri di antara kita. Nah, ketika kita punya dua pendapat atau berlainan pendapat tentang sesuatu, maka Allah memerintahkan di dalam surat ini, maka kembalikanlah pendapat atau berlainan pendapat itu, kembalikanlah kepada Allah atau kita berpedoman kepada Al-Quran. Seperti itu. Nah, Al-Quran ini juga memiliki beberapa nama lain, seperti Al-Furqan, pembeda di antara yang benar atau yang salah. Yang kedua ada Az-Zikri, peringatan bagi umat manusia. Yang ketiga Az-Zikri. Yang ketiga Alkitab, kitab yang tertulis dan terjaga. Yang keempat ada An-Nur, cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Materi selanjutnya adalah implikasi dari kedudukan Al-Quran. 1. Kewajiban mempelajari dan memahami Al-Quran. Setiap muslim wajib memahami dan mempelajari Al-Quran, baik secara tekstual maupun kontekstual, agar dapat mengamalkan ajaran-ajarannya ke dalam kehidupan sehari-hari. 2.
Kewajiban mendakwahkan Al-Quran. Setiap umat muslim wajib mendakwahkan ajaran Al-Quran kepada seluruh umat dengan bijaksana dan santun agar mereka dapat mengenal kebenaran Islam. 3. Kewajiban mengamalkan ajaran Al-Quran. Setelah mempelajari dan memahami Al-Quran, setiap muslim wajib untuk mengamalkan ajaran-ajarannya dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, dan 4. Kewajiban menjaga kesucian Al-Quran. Umat muslim wajib menjaga kesucian Al-Quran dari segala bentuk penistaan dan penghinaan. Al-Quran harus diperlakukan dengan penuh hormat dan penghormatan. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran memberikan petunjuk bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, akhlak, hukum, maupun sosial. Nah, 1. Hubungan sebagai sumber petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, terutama bagi mereka yang ingin hidup dalam kebenaran dan ketakwaan. 2. Pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengajarkan berbagai prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antaranya ibadah, mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah seperti salat, haji, puasa, dan zakat. 2. Yaitu akhlak, mendorong umat Islam untuk bersikap jujur, sabar, rendah hati, dan menjauhi sifat yang buruk seperti sombong dan iri hati. 3. Dalam aspek hukum, menjadi dasar hukum Islam dalam hal muamalah, hubungan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan, mengajarkan manusia untuk mencari ilmu dan memahami ciptaan Allah dalam bentuk ibadah. Nah, sebagai pedoman hidup, Al-Quran bukan sekedar kitab suci yang dibaca, tapi juga harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti petunjuknya, manusia dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hubungan Al-Quran dengan aspek kehidupan manusia. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat manusia tidak hanya berfungsi sebagai paduan spiritual, tetapi juga sebagai sumber kebijaksanaan yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Nah, Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kita dalam beretika, moral, hukum, dan pedoman sosial yang relevan untuk setiap zamannya. Nah, Al-Quran juga menjadi panduan moral yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti memberi pedoman yang jelas di tengah-tengah kebingungan di setiap zamannya. Nah, selanjutnya karakteristik Al-Quran. Nah, karakteristik Al-Quran ini ada 3. Yang pertama, kehadiran ilahi, yaitu Al-Quran adalah firman Allah sehingga mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Terus ada universal, yaitu ajaran Al-Quran mencakup untuk semua umat manusia, umat Islam tanpa keterkecualian. Terus ada bersifat komprehensif, yaitu Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan yang menjadikan sebagai panduan yang menyeluruh. Nah, selanjutnya itu Al-Quran adalah aspek moral. Nah, Al-Quran adalah sebagai aspek moral itu yaitu Al-Quran menekankan pentingnya akhlak dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mengajarkan kita untuk berlaku baik, berbuat jujur, saling menghormati. Nah, ini sudah ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 11-13. Selanjutnya ada aspek sosial. Nah, aspek sosial adalah mengatur hubungan sosial antara individu dengan masyarakat. Prinsip-prinsip ini seperti keadilan, tolong-menolong, persaudaraan. Nah, ini sudah dibahas dalam surah Al-Maidah ayat 32. Terus ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi adalah memberi pedoman dalam berinteraksi, termasuk larangan riba, dan menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi. Nah, ini sudah dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya ada aspek politik. Nah, aspek politik ini Al-Quran mengajarkan pedoman tentang kepemimpinan dan keadilan.
dan pemerintahan. Nah, ini mencakup seperti tanggung jawab sebagai pemimpin itu apa, terus keadilannya seperti apa. Ini sudah dibahas dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Jadi terima kasih. Selanjutnya ada implementasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama itu ada ibadah yang khusyuk dan berkesinambungan. Itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus shalah, yang artinya dan dirikanlah salat. Yang kedua itu ada membaca dan memahami Al-Quran. Itu ada di Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan. Yang ketiga itu ada berakhlak mulia di Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang keempat itu ada bersikap adil dan jujur. Itu di Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan melakukan kebajikan. Nah, yang kelima itu ada menjaga silaturahmi di Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Nah, yang terakhir itu ada bersyukur atas nikmat Allah. Itu ada di Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la izannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kesimpulannya yaitu Al-Quran merupakan pedoman hidup yang lengkap dan menyeluruh bagi umat Islam. Nah, memberikan arahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti moralitas, ibadah, dan interaksi sosial. Dengan menekankan pentingnya akhlak mulia dan perilaku yang baik, Al-Quran membantu umat Islam membuat kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, Al-Quran juga membantu mereka membuat keputusan sebagai sumber hukum utama, berfungsi sebagai landasan bagi setiap hukum dan fatwa, dan juga menangani berbagai perbedaan pendapat utama dalam menangani pendapat di antara umat Islam dan mencapai kesatuan. Nah, ajaran Al-Quran tidak hanya mengatur kehidupan duniawi, tetapi juga menawarkan cara untuk mencapai kehidupan di akhirat.